Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IF20D akan mempresentasikan tugas yang telah Bapak berikan, yaitu penjelasan mengenai struktur dasar sistem operasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Agung Ramadan. Selanjutnya ada Kang Teguh Budianto sama Kang Muhammad Dahir Al-Fatah. Langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu konsep dasar sistem operasi. Pertama yaitu ada komponen sistem operasi, lalu ada layanan sistem operasi, ketiga yaitu sistem calls, keempat pemrograman sistem, kelima yaitu struktur sistem, keenam virtual machine, ketujuh yaitu sistem generation, dan yang terakhir yaitu ada rancangan sistem. Selanjutnya yaitu komponen sistem operasi, yaitu di sini ada manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen I/O, lalu ada manajemen penyimpanan sekunder, ada jaringan, lalu ada sistem proteksi, dan yang terakhir ada command interpreter system. Selanjutnya yaitu manajemen proses. Manajemen proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau dieksekusi. Suatu proses membutuhkan sumber daya pada saat eksekusi. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses, seperti yaitu pembuatan dan penghapusan proses, penundaan dan pelanjutan proses, lalu penyediaan mekanisme untuk sinkronisasi antar proses, komunikasi antar proses, dan penanganan deadlock. Selanjutnya ada manajemen memori utama 1, yaitu memori sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program, yaitu penyimpanan yang cepat sehingga dapat mengimbangi kecepatan eksekusi instruksi CPU, dan terdiri dari array word atau byte yang besar, dan juga alamat digunakan untuk mengakses data shared oleh CPU dan I/O device. Selanjutnya yaitu manajemen memori utama 2, yaitu umumnya main memori bersifat volatile, tidak permanen. Isinya akan hilang jika komputer dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen memori, yaitu melacak pemakaian memori, siapa dan berapa besar, memilih program mana yang akan di-load ke memori ketika bisa digunakan, dan alokasi dan dealokasi memori sesuai yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu manajemen file. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Biasanya berkas mempresentasikan program dan data. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen berkas, yaitu pembuatan dan penghapusan berkas. 2 yaitu pembuatan dan penghapusan direktori. 3 yaitu mendukung primitif untuk manipulasi berkas dan direktori. 4 yaitu memetakan berkas pada sistem sekunder. Dan yang terakhir yaitu backup berkas pada media penyimpanan yang stabil atau non-volatile. Dan yang terakhir yaitu manajemen sistem I/O. Sistem I/O terdiri dari sistem buffer menampung sementara data dari ke peranti I/O. Selanjutnya itu spooling, melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem
supaya lebih efisien atau antrian dan sebagainya. Lalu ada antarmuka device driver untuk yang umum, menyediakan device driver yang umum sehingga sistem operasi dapat seragam, yaitu buka, baca, tulis, dan tutup. Dan yang terakhir yaitu drivers untuk spesifik perangkat keras, menyediakan driver untuk melakukan operasi rinci atau detail untuk perangkat keras tertentu. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Kang Teguh Budianto. Oh maaf, oleh Muhammad Tahir Al-Fatah. Silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Mas Rizky Agung untuk slide 9 sampai 16. Manajemen penyimpanan sekunder. Manajemen penyimpanan sekunder ini kita bisa menyebutnya juga dengan penyimpanan permanen. Kenapa bisa disebut dengan penyimpanan sekunder atau penyimpanan permanen? Karena memori utamanya bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil. Nah, maka karena sifatnya bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil, maka untuk menyimpan semua data dan program secara permanen, semua komputer itu harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup memori utama. Lalu, sistem operasi bertanggung jawab juga dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder. Di sini sistem-sistem operasi yang bertanggung jawab ya untuk atau yang ada hubungannya dengan manajemen penyimpanan ini, yaitu yang pertama ada manajemen ruang kosong, yang kedua ada alokasi penyimpanan, dan yang ketiga ada penjadwalan disk. Lalu selanjutnya tentang jaringan atau sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi sendiri adalah kumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor memiliki memori lokal masing-masing. Dan semua prosesor ini terhubung dalam sistem jaringan komunikasi. Nah, sistem terdistribusi ini gunanya adalah menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya. Nah, dari akses tersebut, ini menyebabkan yang pertama peningkatan kecepatan komputasi, yang kedua peningkatan penyediaan data, dan yang ketiga peningkatan keandalan. Jadi fungsi jaringan ini untuk kurang lebihnya seperti bandwidth, karena dia berpengaruh dalam cepat atau lambatnya sistem komputasi, entah untuk menjadi penyedia data atau ya untuk meningkatkan keandalan itu sendiri. Lalu selanjutnya ada sistem proteksi. Sistem proteksi ini berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, dan pengguna sistem maupun pengguna sumber daya. Nah, adapun mekanisme dari proteksi sendiri adalah yang pertama membedakan antara pengguna yang sah dan yang tidak sah. Yang kedua adalah spesifikasi kontrol untuk diterima, dan yang ketiga menyediakan alat untuk memperlakukan sistem. Lalu selanjutnya ada Command Interpreter System atau CIS. Nah, Command Interpreter System ini adalah sistem operasi yang menunggu instruksi dari penggunanya sendiri atau command driven. Nah, CIS ini adalah program yang membaca instruksi dan mengartikan control statements atau keinginan pengguna. Nah, Command Interpreter System sendiri banyak penyebutan lainnya, misalkan seperti Control Path Interpreter, ada Command Line Interpreter, dan ada Unix Shell. Lalu ada Command Interpreter System 2. Ini Command Interpreter System yang sangat bervariasi dari satu sistem dengan sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi.
teknologi peranti yang ada. Nah, contoh-contoh dari command interpreter system yang bervariasi ini ada CLI, ada Windows, ada Penbase atau Touch dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada pelayanan sistem operasi. Pelayanan sistem operasi ini meliputi yang pertama meliputi eksekusi program yang fungsinya untuk meload program ke memori dan menjalankannya atau run. Yang kedua adalah ada operasi I/O. Pengguna tidak bisa mengontrol I/O secara langsung. Nah, kenapa? Karena itu untuk efisiensi dan keamanan. Dan sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O. Lalu ada manipulasi sistem berkas yang tujuannya untuk membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Lalu selanjutnya pelayanan sistem operasi 2. Fungsi selanjutnya adalah untuk komunikasi. Komunikasi itu adalah pertukaran informasi dapat dilakukan melalui shared memory atau message passing. Nah, lalu ada deteksi error, yaitu gunanya untuk mempertahankan kestabilan dengan mendeteksi error pada CPU, perangkat keras memori, I/O, atau program pengguna. Dan jika bisa, kita bisa memperbaikinya. Lalu ada pelayanan tambahan. Pelayanan tambahan ini lebih diarahkan kepada upaya untuk menjaga efisiensi sistem, bukan untuk membantu pengguna. Nah, lalu fungsi selanjutnya ada alokasi sumber daya untuk presentasi. Lalu ada alokasi sumber daya yang fungsinya untuk mengalokasikan sumber daya kepada beberapa pengguna atau tugas yang dijalankan pada saat bersamaan. Lalu ada accounting. Accounting ini berfungsi untuk menentukan berapa banyak dan berapa lama users menggunakan sumber daya sistem. Lalu yang terakhir ada proteksi yang fungsinya untuk menjaga semua akses ke sumber daya sistem terkontrol. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Teguh Budianto. Kepadanya silakan. Baik, terima kasih atas dari Bang Torik. Saya lanjut untuk presentasi ini. Sistem CAL menyediakan antarmuka antara proses program yang sedang dijalankan dan sistem operasi. Biasanya tersedia sebagai instruksi bahan rakitan. Beberapa sistem mengizinkan sistem CAL dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Sistem CAL 2, beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi, contoh C++ telah didefinisikan untuk menggantikan bahasa rakitan untuk sistem pemrograman. Sistem CAL 3 metode umum yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi melalui regis, menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori, dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam regis, menyiapkan parameter push ke dalam stack oleh program, dan melakukan pop-off pada stack oleh sistem. Memberikan parameter dalam tabel. Di sini ada X parameter for CAL, load address X system CAL 13, user program X, regis user parameter from table X, code for system CAL 13 operating system. Pemrograman sistem melibatkan perancangan dan penulisan program komputer yang memungkinkan perangkat keras komputer untuk berinteraksi dengan pemrogram dan pengguna, yang mengarah pada pelaksanaan efektif perangkat lunak aplikasi pada sistem komputer. Program sistem yang umum meliputi sistem operasi dan firmware alat pemrograman seperti compiler, assembler,
rutin, I.O., juru bahasa, penjadwalan, pemuat dan penghubung, serta pustaka runtime dari bahasa pemrograman komputer. Struktur sistem. Sistem operasi modern merupakan suatu sistem yang besar dan kompleks. Struktur sistem operasi merupakan komponen-komponen sistem operasi yang dihubungkan dan dibentuk dalam kernel. Struktur sistem operasi yang pernah ada dan digunakan. 1. Sistem monolitik. 2. Sistem berlapis. 3. Sistem dengan mesin maya. 4. Sistem dengan client server. 5. Sistem berorientasi objek. Virtual machine adalah program perangkat lunak atau sistem operasi virtual yang bisa digunakan pada sebuah perangkat keras bersamaan dengan OS. Fungsi utama virtual machine adalah untuk melakukan tugas-tugas yang tidak bisa dilakukan pada sistem operasi, seperti menjalankan aplikasi, program, maupun skrip secara virtual seperti layaknya menggunakan perangkat yang berbeda. Sistem generation 1. Generasi pertama tahun 1945-1955-an, komputer elektrik digital pertama tidak memiliki sistem operasi. Sistem operasi diberikan instruksi yang harus dikerjakan secara langsung sehingga semua operasi dilakukan secara manual dan hanya bisa digunakan untuk menghitung plus, min, kali. Generasi kedua tahun 1955-1965. Sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi. Namun beberapa fungsi dasar sistem operasi telah ada, misalkan BMS, Fortran Monitoring System, dan IBSC Siang. Memberikan layanan perangkat keras merupakan bagian fungsi dari sistem operasi modern. Pada tahun 1964, IBM mengeluarkan komputer keluarga sistem 360. Komputer S360 dirancang agar kompatibel secara perangkat keras yang merupakan bagian dari sistem operasi OS 360. Sistem 360 berevolusi menjadi sistem 370. Sistem generasi 2, generasi 3 tahun 1965, 1980. Sistem komputer dikembangkan untuk melayani banyak pemakai interaktif sekaligus dan online secara langsung dihubungkan ke komputer. Sistem komputer menjadi multi-user dan multi-programming. Generasi keempat tahun 1980 sampai 2000-an. Pada generasi keempat ini, sistem operasi tidak lagi hanya diperuntukkan untuk satu mode pengolahan, tetapi telah ditunjukkan untuk banyak mode pengolahan. Misalnya, mendukung batch processing, team sharing, networking, dan soft real team application sekaligus. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kepada Kang Rizky. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.